ikhwatul Islam, mencintai Madinah hukumnya adalah wajib. Kenapa wajib mencintai Madinah? Karena kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pertama kali datang ke kota Madinah, apa yang Nabi ucapkan? Maka Nabi katakan, Allahumma habbib ilaina al-Madinah ka hubbina Makkah aw asyad. Ini kalimat yang pertama kali diucapkan oleh Nabi pertama kali datang ke kota Madinah. Dan siapapun yang dimudahkan oleh Allah datang ke kota Madinah, maka ucapkanlah kalimat yang diucapkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma habbib ilaina al-Madinah. Ya Allah, tanamkan rasa cinta kepada kami terhadap kota Madinah. Kahubbina Makkah, sebagaimana kami mencintai Makkah, au asyad, atau jadikan kami cinta Madinah melebihi kami cinta kepada kota Makkah. Lihat bahasa dan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadikan kami mencintai Madinah melebihi kecintaan kami terhadap kota Makkah. Berarti mana yang kita cintai? Makkah atau Madinah? Dua-duanya. Tapi bagaimanapun ikhwatul Islam, kecintaan kita kepada kota Madinah lebih. Kenapa lebih? Karena Nabi berada di sini. Makanya Nabi dikala datang ke kota Madinah, ucapkan apa yang diucapkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemarin yang masuk ke kota Madinah, apa doanya? Pas kita masuk kemarin ke kota Madinah, apa yang kita ucapkan? Yang lupa mengucapkan ini keluar dulu. Kemudian masuk lagi, ucapkan kalimat ini, Allahumma habbib ilaina al-Madinah ka hubbina Makkah au asyad wa sahiha. Sambungan daripada hadisnya, ya Allah, tanamkan kecintaan kepada kami terhadap kota Madinah sebagaimana kami cinta Makkah, atau lebih lagi daripada cinta daripada Makkah. Maknanya ikhwatul Islam, ini kalimat yang diucapkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kaum muslimin mereka tahu apa kewajiban yang mereka lakukan dikala mereka berada di kota Madinah. Wajib mereka mencintai Madinah semata-mata karena kecintaan mereka kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena undang-undang cinta, kita akan mencintai apapun yang dicintai oleh orang yang kita cintai. Itu makna daripada cinta. Dan salah satu yang dicintai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kota Madinah, maka wajib hukumnya mencintai Madinah. Dan ketika kita mencintai Madinah, maka kita jaga semuanya. Kita jaga mata untuk memandang kecuali yang terbaik sahaja. Jaga telinga, tidak mendengarkan kecuali yang diridhai oleh Allah Azza wa Jal. Jaga lisan, tidak berucap kecuali yang Allah suka. Jaga semuanya. Kenapa kita melakukan yang demikian? Karena kita cinta kepada kota Madinah. Dan ini adalah tanah haram, ada Nabi di dalamnya, dan Nabi akan berada di kota Madinah untuk selama-lamanya. Nabi SAW berada di Madinah 10 tahun lamanya. Maknanya Nabi SAW datang ke kota Madinah pada hari Senin di bulan Rabiul Awal. Itu adalah hari kedatangan Nabi ke kota Madinah. Kemudian Nabi wafat dan meninggalkan Madinah juga pada hari Senin di bulan Rabiul Awal, bulan yang sama, harinya juga sama. Sehingga pas keberadaan Nabi SAW di kota Madinah 10 tahun lamanya. Kemudian setelahnya ikhwatul Islam, Allah Subhanahu wa taala memanggil baginda Rasulullah SAW sebagaimana Allah juga memanggil Nabi Adam, sebagaimana Allah juga memanggil Nabi Nuh, sebagaimana Allah juga memanggil Nabi Ibrahim, sebagaimana Allah juga memanggil Nabi Musa, dan nanti Allah akan memanggil Nabi Isa, dan Allah pun akan memanggil baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang disebutkan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kenapa demikian ikhwatul Islam? Karena wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tak mudah diterima oleh kaum muslimin. Sulit bagi kita mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, itu sulit ikhwatul Islam. Jangankan kita, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dikala Nabi wafat dia mengatakan wallah ma mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi Allah Nabi tidak wafat. Umar, kita siapa? Umar saja yang kita kenal dengan mulhim, rajulun mulhim, mulham, laki-laki yang diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kalau sekiranya ada nabi setelah Nabi, maka yang patut menjadi nabi itu adalah Umar. Dan Umar itu adalah orang yang paling banyak gagasannya sesuai dengan Al-Quran dan hadis Nabi. Kita lihat di ikhwatul Islam, maqam Ibrahim yang kita akan berada di sana, kita akan menengoknya, kita akan menyaksikannya, kita akan melihatnya. Maqam Ibrahim itu maknanya adalah tempat Nabi Ibrahim memijakkan kakinya dikala membangun Ka'bah Al-Musharrafah. Kemudian diabadikan sejarahnya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Karena Nabi Ibrahim berdoa dikala berada di Mekah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terima amal ibadah kami. Dan di antara tanda Allah menerima amalan ibadah seorang hamba, Allah akan abadikan apa yang dia lakukan. Misalnya ada di antara kaum muslimin dimudahkan oleh Allah bangun masjid, maka masjidnya akan selalu ramai, dimanfaatkan oleh kaum muslimin, banyak orang yang sholat di dalamnya. Itu tanda Allah terima amal ibadahnya. Ketika orang tersebut melakukan misalnya buat tahfidz Quran, buat sekolah, Allah mudahkan sekolahnya, orang-orang bisa belajar agama di sana, itu tanda Allah terima amal ibadahnya. Dan yang paling Allah terima amal ibadahnya adalah Nabi Ibrahim. Sehingga Allah buat tanda yang kita kenal dengan maqam. Maqam itu tempat berdiri Nabi Ibrahim dikala membangun Ka'bah, dan kita semua menjadi saksi bahwa Allah menerima amalan Nabi Ibrahim, dan tandanya adalah maqamnya. Jadi maqam itu ikhwatul Islam, batu yang Nabi Ibrahim jadikan tempat berpijak. Kemudian ada tandanya, maknanya Allah ingin abadikan bahwa itu tanda Allah terima amal ibadah Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Malik, ma kana lillahi yabqa, suatu amalan yang dijadikan untuk Allah itu yang akan diabadikan untuk selama-lamanya. Maka kita lihat para ulama, ikhwatul Islam, ulama itu banyak, tapi kenapa kita hanya mengenal beberapa ulama? Mazhab itu banyak, mazhab itu ikhwatul Islam banyak, sangat banyak, tapi kenapa kita kenal hanya 4 mazhab sahaja? Kenapa kita tak kenal dengan mazhab yang lain? Itu tanda Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah mereka semuanya. Walau ibadah mereka semuanya kita berharap diterima oleh Allah, tapi di antara tanda ibadah diterima, ingatlah perkataan Imam Malik, maka lillahi yabqa, sesuatu yang dijadikan semata-mata untuk Allah, yabqa, akan tersisa menjadi sejarah yang akan dikenang sepanjang masa. Salah satunya adalah maqam Ibrahim. Jadi maqam Ibrahim ini ikhwatul Islam, apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya Rasulullah, kita diperintahkan wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, jadikan musalla kalian, tempat salat kalian di belakang maqam Ibrahim. Kalau maqam Ibrahim, karena maqam Ibrahim itu berdekatan dengan pembangunan Ka'bah. Kalau dijadikan maqam Ibrahim tempat salat dan orang salat di sana, maka bisa mengganggu orang yang sedang tawaf. Ada orang salat, ada orang tawaf, maka tentu susah. Maka Umar mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana kalau kita berikan jarak antara Ka'bah dengan maqam Ibrahim, dimundurkan ke belakang? Kemudian dikala Nabi mendengarkan usulan daripada Umar bin Khattab, Allah turunkan ayat ini. Sejarah itu karena gagasan daripada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Belum lagi gagasan-gagasan yang lainnya. Makanya Umar ikhwatul Islam dikenal dengan laki-laki yang diberikan ilham, sehingga Nabi mengatakan kalau ada Nabi setelah Nabi, maka yang jadi Nabi itu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, kita lihat maknanya Umar itu orang yang diberikan kekuatan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun dikala Umar mendengarkan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Umar? Wallahi ma mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, Nabi tidak wafat. Umar mengatakan kalimat ini. Dan Umar menyebutkan tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali sama dengan Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa meninggalkan kaumnya 40 hari. Nabi juga akan meninggalkan kaumnya 40 hari. Setelah 40 hari Nabi Musa kembali kepada kaumnya, Nabi pun akan kembali kepada kita setelah 40 hari. Itu yang dikatakan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sulit untuk menerimanya. Sampai Abu Bakar datang ikhwatul Islam. Kemudian dikala Abu Bakar datang, maka disitulah baru para sahabat meyakini kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari situlah kita selalu mengatakan Madinah dikala Nabi wafat dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala melalui sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Makkah dikala Nabi wafat maka dijaga oleh salah seorang sahabat yang bernama Suhail bin Amr. Selain daripada Makkah dan Madinah, maka mereka sudah mulai beransur-ansur meninggalkan agama Islam. Wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tak mudah diterima, dan daerah yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Makkah dan Madinah. Sehingga di antara nama Makkah dan Madinah adalah Al-Mahfuzah. Di antara nama Makkah dan Madinah ikhwatul Islam adalah Al-Mahfuzah. Al-Mahfuzah itu maknanya daerah yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Akan selalu dijaga, dan awal penjagaan itu terlihat dikala Nabi wafat. Dikala Nabi wafat ikhwatul Islam, banyak orang yang meninggalkan, yang keluar. Makanya pekerjaan Ibrahim, pekerjaan Abu Bakar Siddiq itu berat sangat. Dia ingin mengembalikan orang ke
Islam, yang dulunya berzakat tak berzakat, yang dulunya salat tak salat, yang dulunya melaksanakan ibadah haji tak haji, yang dulunya beragama Islam tak lagi beragama Islam. Berat pekerjaan Abu Bakar As-Siddiq tak ringan. Makanya Madinah dijaga oleh Allah melalui Abu Bakar As-Siddiq, dan Mekah dijaga oleh Allah melalui sahabat Suhail bin Amr. Madinah dikala Nabi wafat, Umar sendiri mengatakan demi Allah Nabi tak wafat. Kemudian Abu Bakar datang melihat wajah Nabi SAW yang sudah ditutup oleh pakaian yang sangat indah, pakaian yang berwarna biru akhdar, karena Nabi suka dua pakaian. Yang pertama warna putih, yang kedua warna akhdar. Akhdar itu biru atau hijau? Hijau ya, akan selalu penting akhdar. Jadi itu merupakan di antara pakaian yang paling disukai oleh baginda Rasulullah SAW. Dan pakaian tersebut yang paling indah dulu adalah pakaian yang berasal dari Yaman ya, pakaian-pakaian yang terkenal dengan indahnya. Itu adalah pakaian yang disukai oleh baginda Rasulullah SAW. Dan pakaian yang dimakruhkan, ini mohon maaf ya, pakaian yang dimakruhkan secara sifat namanya pakaian syuhrah. Pakaian syuhrah itu pakaian lain dari yang lain. Orang kampung dia pakai pakaian ini, maka dia buat pakaian baru, model baru, gaya baru, itu namanya syuhrah. Itu tak boleh dilakukan, itu secara sifat. Namun secara warna, di antara pakaian yang tak disukai oleh Nabi, itu adalah pakaian yang berwarna merah. Tapi ingat, jangan tengok kawan yang berpakaian warna merah. Tapi itu sifatnya, salah satu warnanya. Itu adalah pakaian yang tak disukai oleh Nabi SAW, kecuali kalau ada gabungannya, merah sama hijau sama putih digabung dengan warna lain. Kenapa demikian ikhwatul Islam? Tentu kita ingin memakai pakaian yang disukai oleh baginda Rasulullah SAW. Alasannya satu, karena semua kita mencintai Rasulullah SAW. Kemudian di ikhwatul Islam, tadi kita menyebutkan di kota Madinah, Allah menjaga Madinah dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi sudah ditutup mukanya, datang Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Abu Bakar menangis, mengatakan tibta hayyan wa mayyita, engkau indah, engkau mulia, engkau wangi, engkau sempurna ya Rasulullah, dikala engkau hidup dan dikala engkau meninggal. Nabi sudah terbaring di rumah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Inilah kalimat yang keluar dari lisan Abu Bakar As-Siddiq, dan semua sahabat mereka menunggu apa yang akan diucapkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, karena Abu Bakar itu adalah sahabat yang senior. Umar di luar selalu mengatakan demi Allah Nabi tak wafat, demi Allah Nabi tidak meninggal, demi Allah Nabi tidak meninggal, dan dia bersumpah dengan nama Allah Azza wa Jalla. Makanya wafatnya Nabi bukan perkara yang ringan. Kemudian di ikhwatul Islam, ketika Abu Bakar keluar, maka yang pertama kali diucapkan oleh Abu Bakar As-Siddiq adalah sebelum memulai apa yang akan disampaikan, maka ditegur dulu Umar bin Khattab, ayyuhal halif, wahai orang yang bersumpah dengan menggunakan nama Allah, ijlis, duduk. Abu Bakar melihat Umar bin Khattab sedang berdiri, marah, emosi, karena dia tak percaya Nabi SAW wafat. Maka di saat itu Abu Bakar menenangkan, duduk dulu wahai Umar, duduk, ijlis ya Umar. Umar tak mau. Maka di saat itulah ikhwatul Islam, dikala Umar tak mau, maka Abu Bakar mulai berbicara, dan orang-orang meninggalkan Umar. Dibiarkan Umar berbicara sendiri di sana. Kemudian Abu Bakar mengatakan, setelah memuji Allah, sebuah kalimat yang singkat, dua kalimat, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Siapapun di antara kalian yang beribadah kepada Allah, barang siapa di antara kalian yang beribadah kepada nabinya, maka ketahuilah Nabi sudah meninggal. Dan barang siapa yang beribadah kepada Allah, maka ketahuilah Allah adalah zat yang maha kekal untuk selama-lamanya. Maknanya Abu Bakar menanamkan tauhid, iman dan akidah. Nabi hidup, Nabi meninggal, selama-lamanya kita akan tetap beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi ada, Nabi tak ada, kita akan selalu kuat dalam agama. Itulah makna daripada kalimat yang diucapkan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Begitu juga di Mekah Al-Mukarramah, dipertahankan, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala lewat salah seorang sahabat yang bernama Suhail. Suhail ini ikhwatul Islam, dikala orang-orang Mekah mendengarkan Nabi wafat, semua mereka ingin keluar dari agama Islam. Karena mereka baru saja masuk Islam, baru tahun ke-8 Hijriah. Ada yang baru masuk Islam tahun ke-9 Hijriah. Kemudian dikala penduduk Mekah, mereka sudah mulai risau, takut, apa yang terjadi, tak tahu apa yang mereka lakukan. Kemudian bahkan banyak di antara mereka yang ingin meninggalkan agama. Maka di saat itulah datang salah seorang sahabat yang bernama Suhail. Suhail itu kita selalu mengatakan di ikhwatul Islam, Suhail itu adalah dulu orang yang selalu provokasi orang-orang Quraisy untuk memusuhi Nabi SAW. Setiap ada peperangan ada Suhail di dalamnya. Bahkan dikala terjadi perjanjian Hudaybiyah,
Nabi SAW melaksanakan ibadah umrah, maka utusan orang Quraisy itu adalah Suhail. Jadi Suhail itu musuh Nabi di awalnya. Sampai pada tahun ke-8 Hijriah dia masuk Islam. Suhail dikala terjadi perang Badar, dia ikut bersama orang-orang musyrikun. Bukan hanya ikut, dia yang ajak orang musyrikun untuk ikut karena dia khutbah. Dia itu adalah ahli dalam berpidato, berceramah. Khutbah Quraisy, khutbah Arab. Kemudian ikhwatul Islam dalam perang Uhud dia ikut, dalam semua perang dia ikut. Dalam perang Badar dia ikut. Dalam perang Badar dikala dia ikut ikhwatul Islam, maka dia termasuk bersama tawanan orang-orang Quraisy. Kemudian Umar mengatakan, ya Rasulullah, ini Suhail, dialah yang ajak orang-orang musyrikun melawan kita semuanya. Kalau engkau izinkan aku ya Rasulullah, aku cabut giginya. Karena kalau dicabut giginya tak lagi bisa berbicara. Apa kata Nabi? Jangan wahai Umar. Kemungkinan engkau akan menyaksikan dia akan membuat bangga Islam dan kaum muslimin. Nabi mengatakan kalimat ini dikala terjadi perang Badar. Tahun berapa perang Badar? Tahun kedua. Nabi kapan wafat meninggal? Kapan Nabi wafat? Tahun berapa? Tahun berapa? 10 atau 9? 9 atau 11? 11 atau 12? 11. Yang tak tahu wafat Nabi, bahaya, tak cinta Nabi. Nabi wafat tahun awal 11 bulan Rabiul Awal, hari Senin yang tadi kita sebutkan. Nabi datang ke Madinah awal tahun Hijriah, hari Senin tahun bulan Rabiul Awal. Meninggal juga bulan Rabiul Awal di hari Senin. Kemudian ikhwatul Islam, Nabi SAW mengatakan kalimat ini setelah terjadi perang Badar tahun kedua Hijriah. Apa kata Nabi? Jangan wahai Umar, kemungkinan engkau akan menyaksikan dia akan membuat bangga Islam dan kaum muslimin. Ternyata yang disebutkan oleh Nabi ini ikhwatul Islam betul. Dan ini pelajaran bagi kita bersama. Seburuk apapun orang lain, maka jangan pandang sebelah mata. Bisa jadi nanti mereka yang akan berkhidmat kepada kita atau memberikan manfaat kepada Islam dan kaum muslimin. Makanya kita selalu ikhwatul Islam, kita selalu ingat, kita diutus atau kita ini bukan sebagai hakim, artinya yang menghakimi orang lain. Kita hanya sekedar menyampaikan, diterima alhamdulillah, tidak diterima juga tidak ada masalah. Dan di antara kewajiban sesama muslim adalah saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Kalau kita lihat ada orang yang berbuat maksiat, semoga Allah memberikan hidayah kepadanya. Kalau kita lihat ada orang yang mungkin jauh dari agama, semoga Allah berikan petunjuk kepadanya. Karena kita tidak tahu, bisa jadi mereka yang husnul khatimah dan kita pada akhirnya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Makanya ingat-ingat akan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi. Hadis yang dikeluarkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud, akhbarana as-sadiqul masduq. Hadis ini diberitahukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Demi Allah, inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainahu illa dhira' fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha. Hadis yang harus kita ingat baik-baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada di antara kalian yang beramal dengan amalan penduduk surga, kebaikan semua isi hidupnya. Kemudian jarak dia antara surga tinggal zira'. Zira' itu satu, apa nama ini? Satu hasta. Jarak antara dia dengan surga itu tinggal satu hasta. Maknanya kalau dia wafat mesti masuk surga. Faisbiqu alaihi kitab. Kemudian ternyata takdir berbicara lain. Dikala di akhir kehidupannya, fayamalu bi amali ahli nar, maka dia beramal dengan amalan penduduk neraka. Fayadkhuluha, dia pun pada akhirnya masuk ke dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Padahal antara dia dengan surga tinggal satu hasta, tinggal sedikit saja. Kemudian sambungan dari hadis ini, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar. Begitu juga ada sebagian kalian yang dia banyak dosanya, maksiatnya, amalan sehari-harinya banyak jauh dari Allah Azza wa Jalla, sehingga jarak dia dengan neraka tinggal satu hasta. Fayasbiqu alaihi kitab fayamalu bi amali ahli jannah fayadkhuluha. Kemudian di akhir kehidupan Allah mudahkan hatinya untuk berbuat baik, dia pun berbuat baik. Kemudian dia pun pada akhirnya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian ikhwatul Islam? Sebagian para ulama tentu memberikan tafsiran daripada hadis ini. Hadis ini banyak tafsirannya. Salah satunya ada orang yang beramal dengan amalan penduduk surga, tapi hanya sesuai pandangan manusia.
belakang manusia dia berbuat jahat dan berbuat dosa. Begitu juga yang tadi, dia mungkin di pandangan manusia dia berbuat jahat, nakal, jauh dari Allah Azza wa Jalla, tapi banyak amalan-amalan tersembunyi sehingga Allah Subhanahu wa taala membongkar rahasia mereka berdua. Yang pertama dibongkar rahasianya, kemudian pada akhir kehidupannya dia masuk atau dia melakukan perbuatan dosa, bahkan wafat dalam keadaan dosa, dia masuk neraka. Yang kedua dibongkar rahasianya karena banyak rahasia dengan Allah Azza wa Jalla, dia pun dimudahkan melakukan kebaikan, dia pun masuk ke dalam surga. Maknanya ikhwatul Islam itu merupakan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika kita melihat orang yang mungkin jauh dari Allah, maka kewajiban kita yang pertama adalah doakan dia. Jangan pernah mengatakan kalimat-kalimat yang mana kalimat tersebut akan diuji, akan dikembalikan kepada kita. Maka ada salah satu istilah yang disebutkan oleh para ulama ikhwatul Islam, fataqulu fatubtala. Jangan katakan sesuatu yang ada pada diri orang lain, karena kamu akan diuji oleh Allah seperti yang kamu katakan. Kenapa dia malas-malas melakukan ini dan itu ya? Bisa jadi nanti Allah uji kita dengan malas-malasan tersebut. Makanya kita selalu mengatakan kalimat ini ikhwatul Islam, ini cerita yang selalu kami sampaikan. Bagi yang sudah pernah mendengarkan alhamdulillah, yang belum mendengarkan semoga bisa memberikan manfaat. Fataqulu fatubtala. Jangan pernah mengatakan kalimat yang bisa jadi Allah uji kita dengan kalimat tersebut. Karena di antara salah satu akhlak yang mulia adalah amsik lisanak. Jangan mengatakan kalimat-kalimat yang kalimat itulah bisa membuat kita celaka dunia dan akhirat. Contoh kita contohkan ikhwatul Islam, ada dua orang imam di zaman Khalifah Harun al-Rashid. Yang satu namanya Al-Kisai, yang satu namanya Al-Yazidi. Imam besar ahli qiraat, bukan Al-Quran sahaja, tapi ahli qiraat. Ahli qiraat itu cara baca Quran yang lain. Kalau sekarang kita lihat baca Quran kita adalah qiraat Hafs an Asim dari Tariq Syatibiyah. Tapi Al-Quran ini banyak lagi bacaannya yang kuatul Islam. Ada yang namanya 10, ada yang namanya 7. Terlepas daripada itu semua, mereka adalah imamnya. Imam Nahu, imam qiraat, imam Al-Quran, imam dunia. Kedua-duanya sama di zaman Harun al-Rashid. Kemudian di kuatul Islam, pada akhirnya mereka berkunjung ke rumah Harun al-Rashid. Yang satu Al-Kisai, yang satu Al-Yazidi. Ketika melaksanakan sholat maghrib di kuatul Islam, maka yang paling populer adalah Al-Kisai. Dia adalah imam daripada imam. Kemudian dikala dia jadi imam, Allahu Akbar, kemudian baca doa iftitah, kemudian baca Al-Fatihah, dan sholat maghrib itu biasanya dianjurkan bagi kita membaca surat Qisar Al-Mufassal. Jadi ada dalam Quran itu namanya Al-Mufassal. Surat Al-Mufassal itu dimulai dari surat Qaf sampai surat An-Nas. Maka surat ini disebut dengan Al-Mufassal. Dan Mufassal itu terbagi kepada 3. Ada Tiwal, ada surat Mufassal yang panjang, ada Awsat, itu yang pertengahan, ada yang Qisar Mufassal itu ikhwatul Islam, ada surat-surat yang pendek istilah kitanya. Kemudian maka dia pada waktu itu dalam sholat maghrib tentu dia membaca surat Qisar Mufassal, itu surah Al-Kafirun. Al-Kisah jadi imam. Coba bayangkan imam dunia di zamannya, dan semua kaum muslimin tahu dia Al-Kisai. Kemudian baca surah Al-Kafirun, salah dalam baca surah Al-Kafirun, salah. Selesai sholat ikhwatul Islam, maka datang Al-Yazidi, wahai Kisai, engkau imam, tapi salah dalam baca surah Al-Kafirun. Imam Al-Kisai tentu tidak bisa menjawab, karena memang dia salah. Kemudian dikala dia salah, sholat Isya, maka Harun al-Rashid tak lagi perintahkan Al-Kisai jadi imam, tapi Al-Yazidi jadi imam. Kemudian setelah itu ikhwatul Islam, maka Al-Yazidi jadi imam. Allahu Akbar, baca iftitah, kemudian baca Al-Fatihah. Dikala baca Al-Fatihah, salah baca Al-Fatihah, salah dalam baca Al-Fatihah. Maka di saat itulah setelah selesai salat dipanggil oleh Al-Kisai, wahai Al-Yazidi, amsik lisanak fataqulu fatubtala. Jaga lisan, karena sesuatu yang kamu ejek orang lain dengannya, Allah akan uji kamu dengan yang serupa dan yang sama. Kita melihat orang ini misalnya, mohon maaf ya, orang ini jahat, orang ini seperti ini, jangan kita katakan kamu kenapa jahat, kenapa, jangan. Tapi kita doakan dia. Dan salah satu doa yang selalu kita ajarkan, Allahumma afihi wa la tublina. Ya Allah, maafkan dia, selamatkan dia, berikan kepadanya hidayah, dan jangan pernah engkau uji kami dengan apa yang kau uji dia. Paham ikhwatul Islam? Jadi kalau nanti kita melihat ada orang yang misalnya anggaplah di haram ini kita berlomba-lomba beribadah, tiba-tiba ada orang yang malas-malasan, yang ada orang yang tak mau sholat, ada orang yang lebih mau duduk bahkan tak mau berjamaah, maka di saat itulah di antara kalimat yang kita ucapkan adalah
tahun ke atas, yang tua. Ada yang sudah hafal doanya? 2 kalimat. Berapa umurnya Pak? 65 ya? Masya Allah. Sebenarnya alasan untuk dapat hadiah pasti hafal insya Allah. Allahumma barik, semoga diberikan kesehatan kepada Bapak kita dan juga kepada kita bersama. Tapi dikala kita melihat ada orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala baik dalam urusan dunia atau urusan akhirat atau urusan agama, maka ucapkanlah kalimat ini. Allahumma afihi wa la tumina, ya Allah maafkan dia, makna maafkan dia, berikan kepadanya kemudahan, berikan petunjuk, dan jangan engkau uji kami dengan apa yang kau uji dia. Kemudian di Islam kita lanjutkan. Nah begitu juga di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar bin Khattab dia ingin mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, izinkan aku untuk cabut nyawanya, karena Suhail ini kalau dia berbicara semua orang akan dengarkan. Jadi itu disebut dengan khutbah Arab. Kalau dia berbicara tidak ada yang mengantuk. Tidak sama dengan saya ya. Saya bermukadimah semuanya sudah tidur. Tapi kita lanjutkan di Islam. Dia kalau berbicara semua orang dengarkan, bahasanya bagus, maka disebut dengan khutbah Arab. Maka Umar ingin berikan kepada dia pelajaran, cabut giginya supaya nanti kalau dia bicara dia malu. Karena kalau tak ada gigi macam mana bicara? Ompong kalau bahasa kitanya. Apa kata Nabi? Jangan. Suatu saat nanti engkau akan melihat bagaimana dia akan membuat engkau bangga dan semua kaum muslimin. Kapan itu ikhwat Islam? Dikala Nabi wafat. Ketika penduduk Mekah mereka semuanya sudah ingin meninggalkan agama Islam, tiba-tiba bangkit Suhail yang tadi giginya ingin dicabut oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dia berdiri dekat tangga, karena dulu di Mekah itu di Ka'bah itu ada tangganya, tangga yang dekat pintu antara Hijr dengan Bab disebut dengan Multazam, di situ ada pintunya, ada tangganya. Maka dia naik ke atas tangganya, dan Mekah dulu atau Ka'bah dulu itu ada 2 pintunya. Jadi satu tempat masuk, satu tempat keluar. Jadi siapapun yang masuk di sini, keluar di sana. Tapi dulu, sekarang sudah dirubah. Kemudian ikhwatul Islam, apa kata Suhail kepada penduduk orang-orang Quraisy? Dan orang-orang Quraisy, penduduk Mekah semuanya mendengarkan apa yang akan dikatakan oleh Suhail, karena dia adalah khutabahnya, dia pemimpin dalam ahli berbicara, retorikanya bagus. Dia mengatakan kalimat yang mirip dengan apa yang disebutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq mengatakan 2 kalimat saja. Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Siapa yang beribadah kepada Nabi Muhammad, ketahuilah Nabi sudah meninggal. Tapi siapa yang beribadah kepada Allah, Allah akan hidup untuk selama-lamanya. Nabi ada, Nabi tidak ada, kita akan selalu beribadah kepada Allah. Itu maknanya. Apa kata Suhail di Mekah setelah memuji Allah, bersolawat kepada Nabi-Nya? Kemudian dia mengatakan, wahai orang-orang Quraisy, la takunu akhir man aslam wa awwalu man irtad. Cuma 2 kalimat. Dengan 2 kalimat ini, semua orang-orang Mekah tidak ada satu pun di antara mereka yang meninggalkan Islam setelah mendengarkan kalimat ini dari Suhail. Makanya para ulama menyebutkan Madinah dijaga oleh Allah dengan wafatnya Nabi dengan Abu Bakar As-Siddiq. Mekah dijaga oleh Allah dikala Nabi wafat dengan Suhail. Apa kata Suhail? La takunu akhir man aslam. Wahai orang-orang Quraisy, jangan kalian menjadi orang yang terakhir masuk Islam dan yang pertama kali keluar dari Islam. Sudahlah kita terlambat masuk Islam, kalau bahasa kitanya, dia paling terakhir masuk masjid, dia paling pertama keluar masjid, itu istilahnya. Di sini insya Allah tidak ada ya, tidak ada mengaku. Tanya kata Islam, seolah-olah itu bahasa daripada Suhail. La takunu akhir man aslam. Jangan kalian jadi orang terakhir masuk Islam. Maknanya orang-orang sudah masuk Islam, mereka sudah dapatkan pahala yang banyak. Kita terakhir, penduduk maka terakhir masuk Islam. Ada yang tahun ke-8, tahun ke-8 tak semua masuk Islam. Tahun ke-9 baru, karena kalau tak Islam tak boleh tinggal di Mekah. Tahun 9 maknanya tahun ke-9 baru. Kemudian tahun ke-10 Nabi haji. Awal tahun 11 Nabi wafat. Maknanya mereka terakhir masuk Islam. Maka Suhail mengatakan jangan kalian menjadi orang terakhir masuk Islam dan orang yang pertama keluar dari Islam. Maka di saat itulah semua penduduk Mekah mendengarkan dua kalimat yang singkat ini, dan mereka bertahan dalam agama. Maka Allah jaga Mekah dan Madinah. Madinah dijaga dengan Abu Bakar As-Siddiq, Mekah dijaga oleh Allah dengan sahabat Suhail. Makanya kita selalu mengatakan nama Suhail nama yang tercantik, yang bagus. Kalau nanti Allah berikan anak, keturunan, cucu, jangan lupakan kalimat ini, Suhail. Kemudian setelah itu baru bikin nama-nama terserah di belakangnya, tapi Suhail dulu di awalnya. Dan Suhail inilah yang dijaga atau yang dipilih oleh Allah untuk menjaga Mekah dikala orang-orang Mekah ingin meninggalkan agama Islam. Tapi Pak Islam